Bapak Ibu Jemaat, mari kita masuk ke saat teduh untuk mengarahkan hati, pikiran dan hidup kita hanya tertuju kepada Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh secara pribadi. Amin. Bethlehem, Provinsi Yudea. Pada saat itu yang memerintah adalah Raja Herodes. Sesudah Yesus lahir, beberapa ahli nujum datang dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya, Di manakah bayi yang baru lahir yang akan menjadi Raja Yahudi itu? Bintang menunjukkan dan aku akan datang menyembahnya. ketika Raja Herodes mendengar, mereka mengatakan bahwa Raja orang Yahudi sudah lahir. Herodes menjadi khawatir. Ternyata seluruh penduduk Yerusalem juga turut khawatir. Herodes memanggil semua pemimpin dan guru agama orang Yahudi. Herodes menanyakan di mana Kristus akan dilahirkan. Di Bethlehem, Yudea. Hai Bethlehem di tanah Yehuda, engkau adalah penting di tengah-tengah para pemimpin Yehuda. Dan ya, seorang pemimpin akan lahir daripadamu. Dan dia akan menjadi pemimpin Israel, umatku. Kemudian, Herodes memanggil ahli-ahli nujum dari timur itu untuk bertemu secara pribadi, menanyakan kapan mereka melihat bintang itu terbit. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem. Pergi dan temukanlah bayi itu. Bila kau temukan, laporkan padaku, agar aku dapat datang untuk menyembahnya. Ahli-ahli nujum itu mendengarkan perintah Herodes dan pergi. Mereka melihat bintang yang sama yang telah dilihat oleh mereka di timur. Mereka mengikuti bintang itu. Bintang itu berjalan di depan mereka dan berhenti di atas tempat bayi tersebut berada. Ahli-ahli nujum itu sangat gembira melihat bintang itu. Ahli-ahli nujum itu masuk ke rumah tempat bayi itu berada. Lalu berlutut dan menyembah bayi itu. Mereka membuka bingkisannya yang berisi hadiah-hadiah berharga berupa emas, kemenyan, dan mur kepada bayi itu. Kemudian Allah mengingatkan mereka melalui mimpi. Allah berkata kepada mereka, supaya tidak kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku kekasih Kristus. Puji syukur pada Tuhan kalau pagi ini atas perkenanan Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang memberi kesempatan kepada kita untuk merayakan Natal pada pagi hari ini. Kiranya sukacita Natal itu terus menyertai kita sepanjang ibadah ini dan bahkan pada saat kita meninggalkan ruangan ini. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita akan membaca bertanggapan yang akan diawali oleh saya dan dilanjutkan oleh Bapak Ibu Jemaat. Bapak Ibu Jemaat, silakan diundang untuk bangkit berdiri. Umat Allah yang terkasih, Natal adalah momen saat kita mengingat kembali bahwa Tuhan mengasihi kita, tidak peduli siapa kita dan bagaimana status serta latar belakang hidup kita. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita semua tanpa membedakan status kita. Semua berharga dan dikasihi oleh Allah. Haleluya, terpujilah Tuhan. Mari sujud di hadapan Tuhan yang lahir dalam kerendahan demi kasih-Nya kepada kita umat ciptaannya. Bersama para malaikat dan umat Allah dari pulau dan benua, mari kita sembah, puji Sang Raja dan Penebus yang telah lahir. Gloria in excelsis Deo. Hai, mari berhimpun. Kita menaikkan pujian sambil bertepuk tangan. Setiap kita yang bersuka cita karena Allah Tuhan kita telah lahir. Bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja Balason. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, baru menjadi manusia. Allah sendiri dalam rumah ini, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Bukan hanya tentang kelahiran Tuhan saja, tetapi Natal yang kita rayakan tentang kasih Allah, damai sejahtera Allah, dan pengharapan di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih atas karya yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus, terpujilah nama-Mu. Firman abadi yang menjadi daging,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita dalam ibadah Natal pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang lahir dalam kerendahan demi kasih-Nya bagi setiap orang yang percaya kepada kasih setia-Nya yang kekal. Turunlah kiranya sukacita dan damai sejahtera Natal bagi kita sekalian. Amin. Berita Natal pertama disampaikan malaikat kepada para gembala di padang. Malaikat berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu sukacita besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Dan diiringi dengan bala tentara surga memuji Allah. Pagi ini Bapak Ibu Saudaraku kekasih Kristus, saya juga mengajak kita untuk memuji, meninggikan dan menaikkan pujian kepada Allah. Dengar Malak nyanyi. Naikkan sukacita kita kepada Tuhan Allah yang begitu mengasihi kita, umat milik kepunyaannya. Gembala di padang gembala sedang jaga dombanya, dengar berita surga bagi segala bangsa. Mulia bagi Allah.
Silakan duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan. Kita mau bereskan semua. Hari ini kalau boleh saya katakan, ini adalah the great moment, di mana Tuhan memberi kita kesempatan, memberi kita waktu untuk datang di hadapannya. Kita mau bereskan semua. Kalau saat ini kita datang memiliki susah, memiliki keterikatan, atau memiliki akar pahit luka batin di dalam jiwa kita, sehingga kita tidak bisa melepaskan pengampunan. Saat ini kita mau datang, mohon belas kasih Tuhan melembutkan hati kita, sehingga kita dapat membereskan semua, sehingga tidak terhalang pada saat kita datang memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Biarlah setiap kita menyadari tidak satupun di antara kita yang tidak berdosa. Bahkan kita bisa menilik hati kita. Apakah kita masih terikat, bergumul, bahkan terikat oleh dosa itu. Ini adalah great moment. Kita bersama-sama datang mau mengakui segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan kita, dan mohon pengampunannya dan kekuatan penyertaan Tuhan yang memampukan kita untuk lepas dari belenggu dosa. Kita akan menaikkan pujian. Oh datanglah Immanuel. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datanglah Raja
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di momen Natal ini, di momen yang besar, menjelang akhir tahun, kita memeriksa hati kita. Adakah Sang Natal itu sungguh lahir di dalam hati kita? Adakah Kristus sungguh-sungguh menjadi Raja yang berkuasa memerintah di dalam hidup kita? Mari kita periksa hati kita, Bapak kasih Tuhan. Mari kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Saya memberikan waktu bagi kita untuk memeriksa diri di hadapannya. Ya Bapa, ini kami ya Tuhan. Engkau tahu segala pikiran, perasaan, dan hati kami. Di momen Natal ini, kami memperingati kelahiran-Mu ke tengah-tengah dunia ini. Engkau datang sebagai juru selamat yang akan menjadi Raja yang memerintah di dalam kehidupan kami. Tetapi ketika kami memeriksa hati kami Tuhan, Engkau tahu siapa yang memerintah di sana. Mungkin ada bagian-bagian tertentu kami berkata, ya Tuhan, pimpinlah bagian ini. Tuhanlah yang memerintahkan, Tuhanlah yang berdaulat. Tetapi ada bagian tertentu di dalam hati kami berkata, tidak, aku yang ambil kendali, aku yang ambil kontrol. Engkau tahu Tuhan, Engkau melihat bahwa seringkali kami tidak menyerahkan kontrol diri kami, penguasaan diri kami kepada-Mu. Sehingga hidup kami masih sering sekali dipenuhi dengan tindakan-tindakan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kami masih hidup di bawah hawa nafsu yang menguasai kami, bukan kuasa Tuhan yang mau menaungi kami. Kami masih hidup di dalam ketakutan kami. Kami masih hidup di dalam kemarahan kami. Kami masih hidup di dalam ketidakmampuan kami untuk mencintai dan mengasihi orang yang mungkin telah menyakiti hati kami, Tuhan. Kami tidak bisa melepaskan pengampunan kepada mereka. Kami masih hidup di dalam iri hati, kedengkian, keegoan. Oh Tuhan, betapa banyaknya area-area di dalam kehidupan kami yang masih belum kami bereskan, yang kami masih belum berikan kepada Tuhan untuk Tuhan ambil kendali. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari yang indah ini, di momen ini Tuhan, kami mau menyerahkan area-area itu untuk Tuhan bereskan. Kami memohon Tuhanlah yang mengambil kendali keseluruhan hidup kami, sehingga hidup kami ya Tuhan Engkau dapati semakin diperbaharui, semakin dibarukan, semakin menyerupai Engkau sendiri, dan itu menjadi tanda bahwa Natal itu telah lahir di dalam hati kami. Kristus itu menjadi Raja atas hidup kami. Ini doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Berita anugerah pada kesempatan Natal yang indah ini terambil dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Puji syukur, berita anugerah yang sudah kita dengar dan karya keselamatan yang sudah kita terima
dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita meresponi berita anugerah dan kita akan menaikkan pujian, sukacita ku sembahkan. Sembahkan hanya pada Tuhanku, hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya.
Terima kasih kepada paduan suara Saron yang telah menyaksikan pujiannya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya dan setiap kita mendengar diberkati Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau memberi hati kita bagai seorang hamba, mendengar, mau belajar, bahkan mau mentaati firman Tuhan. Biarlah Tuhan Allah Roh Kudus yang memimpin kita, yang memberi kita hikmat dan pengertian, sehingga kita dapat mengerti apa yang Tuhan akan sampaikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Bahkan kita bukan hanya mendengar, tetapi kita menjadi pelaku firman-Nya. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian Kota Mungil, Bethlehem. Kota Mungil, Bethlehem, betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang, melihat kau lelah. Bersinar terang bakar, harapanmu
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan yang Tuhan terus kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami sungguh percaya bahwa Tuhan mau berbicara kepada kami, mau menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami ya Tuhan. Untuk itu tuntun pimpinlah hati kami Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh memberikan perhatian, fokus dan konsentrasi kami untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Engkau juga ya Tuhan memakai hamba-Mu ini yang penuh dengan kelemahan keterbatasan. Engkau layakkan, Engkau mampukan, sehingga isi hati-Mu ya Tuhan boleh sungguh-sungguh dipahami. Bahkan terlebih dari itu, kami hidupi di dalam kehidupan kami hari demi hari. Berbicaralah Tuhan, berkata-katalah Tuhan, sebab kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Shalom. Ya, selamat Natal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita sungguh mengucap syukur untuk setiap penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun dasar perenungan kita pada pagi hari ini, di momen Natal ini, terambil dari Matius 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Matius 2 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Saya mengajak kita Bapak Ibu kasih Tuhan membacanya secara bergantian bertanggapan. Matius 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Jikalau sudah menemukan, saya akan membaca ayatnya yang pertama, Bapak Ibu minta tolong membaca ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
Ya Bapak kasih Tuhan, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu kasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya membaca satu kisah yang unik dan menarik, dan ini kisah nyata. Nah, Bapak kasih Tuhan, suatu hari ada seorang pria sederhana, atau katakanlah pria yang miskin di London. Dia itu menerima surat undangan pernikahan dari Pangeran William dan Kate Middleton gitu ya. Nah, karena dia dibesarkan di dalam kesederhanaan dan dalam kemiskinan dan terbiasa untuk menjadi orang susah, dia mengira itu surat undangan lelucon. Dia nggak percaya. Dia pikir itu adalah surat undangan dan ada orang yang mau menipu dia. Di dalam hati dia berkata, mana mungkin seorang pangeran, seorang yang besar di negeri ini mau mengundang saya. Ini pasti penipu. Dan akhirnya undangan itu dia buang ke tempat sampah. Nah kemudian setelah beberapa waktu lamanya ketika dia menyadari bahwa ternyata itu adalah undangan yang asli, penyesalannya menjadi tak terbendung. Dia menangis sejadi-jadinya. Saya telah membuang kesempatan emas, kesempatan sekali seumur hidup, kesempatan yang bisa mengubah hidup saya. Bapak kasih Tuhan, kita mungkin tersenyum dan mungkin geli begitu ya mendengar kisah ini, atau mungkin kita menggeleng-gelengkan kepala. Tapi sebenarnya secara rohani bukankah itu juga yang sering kita lakukan, Bapak kasih Tuhan? Setiap hari sesungguhnya raja, segala raja itu mengundang kita. Bukan hanya sekedar datang ke sebuah pesta, dia mengajak kita untuk mengenalnya. Dia mengundang kita untuk mengalami kasih-Nya. Dia mengajak kita untuk menjadi bagian dari kerajaan-Nya, kerajaan Allah. Kerajaan yang kekal. Namun, Bapak kasih Tuhan, di tengah-tengah segala kesibukan kita, bukankah kita sering mengabaikan tawaran Allah itu? Ada berbagai hal yang mungkin menghalangi kita untuk memenuhi undangan Tuhan. Entah itu mungkin deadline pekerjaan, setumpuk masalah-masalah yang kita hadapi, berbagai kekhawatiran dan ketakutan. Dan pada akhirnya, Bapak kasih Tuhan, kita kehilangan momen-momen yang berharga untuk menikmati kasih Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana mungkin kita bisa bilang berkata, saya menikmati kasih Tuhan, tapi kita nggak pernah datang kepadanya. Bapak kasih Tuhan, hari ini undangan yang sama juga diberikan kepada kita. Di tengah kehidupan kita yang sibuk, di tengah kehidupan kita yang mungkin keras, di tengah kehidupan yang mungkin sedikit kacau, ada ketidakpastian dan ada tekanan. Raja semesta alam itu mengundang kita untuk mengalami kasih-Nya yang mengubahkan hidup kita. Baik kasih Tuhan, Allah itu mencintai kita dan mengasihi kita. Dan kita sudah tahu buktinya, kita tahu semua, kita sadar bahwa Ia lahir ke dunia ini menjadi sama dengan manusia. Bahkan tidak hanya berhenti sampai di situ, di dalam kemanusiaannya Ia menderita. Ya diludahi, disalib. Dia mati di atas kayu salib dan kemudian bangkit. Kita tahu Ia melakukan semuanya itu untuk kita. Dan Dia mengundang kita untuk datang kepadanya. Nah, kasih Tuhan, untuk memenuhi undangan Tuhan itu, sesungguhnya ada 3 alasan atau ada 3 kebenaran yang penting yang harus kita ketahui tentang kasih Allah yang mengubahkan hidup kita. Apa saja kebenaran tentang kasih Allah itu? Yang pertama, kasih Tuhan, kasih Allah yang inklusif, memanggil manusia untuk mencari
menemukan dan menjadikannya sebagai raja di dalam kehidupan kita. Bapak kasih Tuhan, kalau kita perhatikan tadi di dalam pendahuluan tadi, kita melihat tentang seseorang yang kehilangan kesempatan emas karena menolak undangan sang pangeran. Bayangkan Bapak kasih Tuhan, ternyata pangeran itu tidak hanya mengundang satu orang, tetapi dia juga mengundang banyak orang. Dan banyak orang itu adalah orang-orang yang gak layak. Mungkin katakanlah para tunawisma, dia mengundang para kriminal-kriminal, dia mengundang bahkan katakan musuh-musuh kerajaan, dia mengundang orang jahat untuk datang ke pestanya. Bukankah itu menjadi satu kontroversi yang besar, Bapak kasih Tuhan? Kita mungkin atau banyak orang mungkin terganggu dengan undangan seperti itu. Karena berpikir bahwa seharusnya kasih itu hanya untuk orang-orang tertentu. Bahkan mungkin kita pun juga mengalami hal yang sama, Bapak kasih Tuhan. Kita mungkin pernah terganggu karena kita berpikir kasih itu adalah kasih yang eksklusif, bukan inklusif. Kasih itu bukanlah kasih yang bisa dibagi dengan orang lain. Kasih itu bersifat terbatas hanya untuk orang-orang tertentu saja. Itu kasih eksklusif. Mungkin katakan misalnya kita bersahabat dengan seseorang. Dan orang itu kemudian memiliki sahabat lagi. Ada rasa dongkol di dalam hati kita. Oh, iri mungkin ya, atau kesal. Kok dia berteman dengan yang lain ya? Kok dia mengasihi yang lain? Saya menginginkan kasihnya itu seutuhnya buat saya. Kenapa dia bersahabat dengan yang lain? Saya ingin dia hanya bersahabat dengan saya. Atau mungkin ketika orang tua misalnya, untuk anak-anak muda, ketika orang tua mengasihi anak yang lain, kita mungkin iri. Kenapa papa mama lebih mengasihi yang lain? Kenapa bukan saya saja yang dikasihi? Atau bahkan ketika kita atau ketika gereja menjangkau kelompok-kelompok yang tak terbayangkan, tak terpikirkan, mungkin ada gangguan. Lalu kasih Tuhan, kasih itu seringkali menjadi terada di dalam batas-batas atau kotak-kotak yang kita buat, bukan? Seolah-olah kasih itu kalau dibagikan kepada lebih banyak orang, kasih itu akan menjadi berkurang, Pak kasih Tuhan. Namun pagi ini, Pak kasih Tuhan, melalui kisah para Majus, Allah hendak menunjukkan kepada kita sebuah kebenaran yang mengejutkan sebenarnya. Bahwa kasih itu melampaui setiap batasan-batasan yang kita buat. Kasih Allah itu mendobrak tembok-tembok pemisah yang sering kali kita dirikan. Ketika kita membaca di dalam Matius 2 ayat pertama sampai kedua, kita menemukan sebenarnya narasi yang mungkin kita lihat normal begitu ya, tetapi tidak normal atau tidak biasa ketika orang-orang Yahudi membacanya pada saat itu. Dalam firman itu dikatakan begini, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Kasih Tuhan, teks ini di dalam permukaan itu terlihat seperti catatan sejarah biasa. Enggak ada yang menarik di sana. Tetapi Bapak kasih Tuhan, bagi pembaca pertama daripada Injil ini adalah orang-orang Yahudi. Bagi komunitas Yahudi, kalimat ini pasti mengejutkan. Bayangkan Bapak kasih Tuhan, siapa itu orang Majus? Orang Majus adalah orang asing dari timur. Kemungkinan mereka berasal dari Persia atau dari Babilonia. Dalam pandangan Yahudi, orang Persia atau Babilonia itu adalah orang yang najis. Mereka penyembah berhala. Mereka penyembah dewa-dewa asing. Bahkan mereka pernah berkaitan sejarah dengan orang Babel dan Persia itu. Orang Israel pernah dijajah orang Babel dan mereka dibuang ke sana. Tempat Babel itu asal daripada
orang-orang Majus itu adalah tempat yang mengingatkan mereka tentang kegelapan sejarah kehidupan mereka. Di sanalah bangsa Israel itu dibuang. Negeri mereka dihancurkan oleh Babel dan kemudian mereka diangkut ke sana. Jadi kalau kita bayangkan kasih Tuhan, ini merupakan sesuatu yang mengejutkan. Orang-orang yang dulu menjajah mereka dan mereka kemudian dibuang ke sana, kini datang mencari raja. Mungkin sama terkejutnya kita jikalau kita misalnya membayangkan tiba-tiba ada pemuka agama lain terus datang. Kemudian mereka mencari Yesus. Itu sesuatu yang tak terbayangkan kasih Tuhan. Namun yang lebih mengejutkan adalah pernyataan daripada Majus itu. Kata mereka, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Di sini kita melihat sesuatu yang luar biasa. Allah itu adalah Allah yang berinisiatif. Ia memanggil, ia menjangkau mereka yang jauh dan yang tak terpikirkan oleh orang-orang Yahudi. Dan perhatikan bagaimana cara Allah memanggil mereka, menuntun mereka yang jauh itu, yaitu melalui sebuah bintang. Sesuatu yang dipahami di dalam konteks mereka masing-masing. Ini sama seperti begini kasih Tuhan. Jadi ada seorang raja, dia membuka pintu istananya supaya orang datang. Tetapi dia juga mengirim panduan kepada orang ke dalam bahasa para tamu itu supaya orang itu sampai ke kerajaannya. Perjalanan para Majus ini juga bukan perjalanan biasa kasih Tuhan. Menurut catatan sejarah perjalanan yang ditempuh itu mungkin sekitar 2.500 mil atau diperkirakan sekitar 4.000 kilometer. Kalau kita bandingkan misalnya jarak dari Jakarta ke Denpasar itu sekitar 1.100, hampir sekitar 4 kalinya gitu ya. Dan pada saat itu nggak ada pesawat. Dan pada saat itu juga nggak ada mobil, yang ada unta. Mereka jalan kaki bersama dengan unta atau menaiki unta. Jadi perjalanannya memakan waktu yang cukup lama. Berminggu-minggu bahkan hingga berbulan-bulan. Allah memanggil mereka dari tempat yang jauh. Allah mencari mereka. Allah memimpin mereka di dalam sepanjang perjalanan. Dia mengiringi mereka ke tempat Yesus berada. Dan kedatangan para Majus itu juga menggenapi nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama. Yesaya telah bernubuat bahwa bangsa-bangsa berdatangan kepada terangmu. Dalam Mazmur juga dikatakan, raja-raja membawa persembahan. Bahkan sejak panggilan Abraham, melalui keturunannya Tuhan berkata, segala kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Next. Nah, kasih Tuhan, para Majus ini adalah bukti bahwa Allah itu sedang menggenapi rencananya yang besar. Dan rencana yang besar itu adalah menyelamatkan, membawa keselamatan kepada seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk Israel, bukan. Tetapi bagi semua suku. Bahkan para Majus itu menunjukkan bagaimana Allah menjangkau yang jauh, yang datang untuk menyembah Dia. Dan yang paling menakjubkan Bapak kasih Tuhan, Allah mengubah Majus dari penyembah berhala menjadi penyembah Allah, penyembah Yesus. Mereka yang dulu mencari jawaban di dalam perbintangan, kini mereka menemukan jawaban yang sejati di dalam Yesus. Mereka yang mempelajari langit, sekarang mereka bersujud menyembah Raja yang menciptakan langit itu, kasih Tuhan. Kisah para Majus ini mengajarkan sesuatu yang revolusioner. Bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu jauh dari kasih Allah. Tidak ada seorang pun yang jauh dari kasih Tuhan, kasih Tuhan. Tidak ada latar belakang yang terlalu gelap di hadapan Tuhan. Tidak ada masa lalu yang terlalu kelam. Tidak ada budaya yang terlalu asing bagi kasih-Nya. Allah yang memanggil orang Majus adalah Allah yang sama. Juga memanggil kita dari setiap suku bangsa,
dari setiap bahasa untuk mengenal Dia, untuk mengasihi Dia. Makasih Tuhan, di sebuah gereja di Korea Selatan, ada sebuah kejadian yang cukup mengejutkan terjadi. Jadi pada suatu hari Minggu, kasih Tuhan, ada seorang tunawisma itu karena hujan, dia kemudian mencari perteduhan. Nah kebetulan dia masuknya ke gereja. Nah waktu masuk ke gereja, kemudian biasalah gitu ya, petugas keamanan itu berusaha hendak mengusirnya. Tapi kemudian tiba-tiba ada seorang CEO dari satu perusahaan berkata, enggak, biarin dia masuk dan biarin dia duduk di samping saya. Nah kasih Tuhan, yang menarik kemudian adalah berminggu-minggu berikutnya CEO itu mengusulkan satu tradisi yang baru. Mereka menyebutnya sebagai kebaktian terbalik. Jadi setiap minggu pertama para eksekutif dan profesional yang biasanya duduk di depan itu, di bangku paling depan, itu mereka sekarang mengambil peran menjadi apa? Menjadi petugas kebersihan, menjadi penyambut tamu. Mereka menjadi pelayan parkir. Sementara itu para petugas kebersihan, sapam dan anggota gereja yang sangat sederhana itu diberikan tempat duduk di tempat-tempat yang terhormat. Kemudian mereka dilayani dengan baik dan dengan penuh hormat. Awalnya banyak enggak nyaman, kasih Tuhan. Bahkan ada beberapa yang kemudian, saya pindah gereja aja kalau begini. Tetapi perlahan-lahan kemudian sesuatu terjadi, kasih Tuhan. Tembok-tembok sosial yang tak kasat mata itu mulai runtuh. Pengusaha, orang-orang yang tadinya begitu sibuk, mulai mengenal jemaat itu satu persatu. Khususnya para petugas kebersihan dan keluarga mereka. Dokter dan buruh bersatu di meja makan. Bahkan beberapa jemaat-jemaat yang hidupnya lebih baik kemudian mulai membantu kehidupan anak-anak yang berkekurangan. Dan yang paling mengharukan, kasih Tuhan, ketika sang tunawisma yang dulu hampir pernah diusir itu kemudian minta dibaptis oleh gereja. Dalam kesaksiannya dia berkata begini, saya datang ke gereja ini untuk mencari perteduhan dari hujan. Tapi saya menemukan yang lebih dari itu. Saya menemukan rumah di sini. Saya mencari perteduhan yang sementara. Tapi saya menemukan kasih yang kekal. Bapak kasih Tuhan, kebenaran tentang kasih Allah yang universal ini, yang bagi banyak orang ini, bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Adakah kita juga seperti itu, kasih Tuhan? Mungkin selama ini kita bisa seperti orang Yahudi pada zaman itu. Kita telah membangun tembok-tembok yang membatasi kasih Allah dalam pikiran kita. Kita mungkin berpikir mereka terlalu berbeda dengan kita. Orang itu gak mungkin berubah, jangan kasihi dia. Atau gereja kita mungkin lebih cocok dengan kalangan tertentu. Atau mungkin kita berkata, saya sudah terlalu lama di gereja ini, saya layak untuk dilayani. Namun kasih Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan engkau dan saya. Kasih Allah itu melampaui setiap batasan yang kita buat. Dia yang berinisiatif, dia yang mencari, memanggil kita supaya menjadikannya sebagai raja. Tidak ada yang terlalu jauh bagi kasihnya. Kita yang telah menerima kasihnya dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Izinkan saya mengajak kita, kasih Tuhan, untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita mulai. Mungkin dari langkah yang paling sederhana. Pilihlah, pikirkan satu orang yang mungkin selama ini kita hindari, kita gak suka dengan orang itu. Orang itu menyebalkan. Tapi hari ini kasih Tuhan, mulailah doakan orang itu. Mulai berbicara dengan orang itu. Tuhan tidak meminta kita mungkin melakukan hal-hal yang besar,
Tapi dia mengundang kita untuk melakukan hal-hal yang kelihatannya kecil, tetapi kita lakukan dengan setia. Sama seperti orang Majus, mengikuti bintang, langkah demi langkah. Mari kita juga memulai dengan langkah iman. Ingat kasih Tuhan, kita bisa membagikan kasih Allah karena kita lebih dahulu telah menerimanya. Kita tidak perlu menunggu sampai merasa cukup layak atau cukup siap. Allah yang telah memanggil, dia juga yang akan memampukan kita. Mari kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang pertama kasih Tuhan. Jika para Majus merespon kasihnya dengan pencarian yang sungguh-sungguh, lalu kasih Tuhan, kita akan menemukan perbedaan respon. Yaitu penolakan kasih Allah itu tidak dapat menggagalkan rencananya. Kasih Allah itu, kebenaran tentang kasih Allah itu seperti apa tadi? Yang pertama, kasih Allah itu untuk semua orang, tidak terbatas. Yang kedua, penolakan terhadap kasih Allah itu tidak dapat menggagalkan rencananya. Baik kasih Tuhan, dalam pendahuluan tadi, saya kembali mengingatkan bahwa ada kisah seorang yang menolak undangan karena nggak percaya. Tetapi bagaimana kasih Tuhan, penolakan itu justru muncul ketika dia tahu bahwa memang itu benar-benar raja yang mengundang. Pasti ada sesuatu yang salah di dalam dirinya. Penolakan bukan dari ketidaktahuan, tetapi dia tahu. Tetapi mungkin dia takut. Dan terkadang kasih Tuhan di dalam hidup kita juga mengalami yang sama. Kita tahu Tuhan mengundang kita dan menjadikan dia raja atas hidup kita. Tetapi kita menolaknya. Mengapa? Karena kita tahu kalau kita menjadikan Tuhan menjadi raja atas hidup kita, kita mungkin harus melepaskan hal-hal yang membuat kita nyaman. Kita mungkin, dia akan memerintahkan kita untuk menanggalkan dosa yang sudah membuat kita nyaman selama ini. Atau mungkin dia meminta kita untuk mengampuni orang yang gak bisa kita ampuni. Dan kita gak mau itu terjadi. Terkadang kita menolak. Nah kasih Tuhan, ketika para orang Majus datang ke Yerusalem, mencari raja orang Yahudi yang baru lahir, lihatlah apa yang menjadi reaksi daripada Herodes. Reaksi Herodes mengungkapkan sesuatu yang kelihatannya sangat manusiawi. Dia ketakutan, takut kehilangan kontrol. Selama ini dia yang pegang kontrol. Dalam Matius 2 ayat 3 dikatakan, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Bapak kasih Tuhan, saya yakin Herodes itu bukan terkejut biasa, bukan. Tetapi ada satu keterkejutan dan ada satu ketakutan yang menggerogoti jiwanya. Ada alarm yang berbunyi di dalam pikirannya. Ada kegentaran dan ketakutan. Itu juga bisa kita alami. Ketika ada sesuatu yang kita pegang erat-erat dan Tuhan datang mau melepaskan, kita mungkin jadi takut, kasih Tuhan. Kita bisa membayangkan bahwa kasih Tuhan, posisi Herodes pada saat itu. Di mata dunia, dia memiliki segalanya. Tahta, kekuasaan, kekayaan. Tetapi di balik kemegahannya itu, dia hanyalah raja boneka rapuh. Raja yang diberikan oleh Romawi pada saat itu. Kekuasaannya bergantung sepenuhnya pada dukungan Roma. Setiap saat, sewaktu-waktu kalau ada pemberontakan, dia bisa dilucuti, dilepaskan dari tahtanya. Dia hidup di dalam kerapuhan. Mungkin dia dalam hidup kita juga bisa begitu. Di luar kita mungkin kelihatan sukses, tetapi di dalam kita tidak berdaya. Ada ketakutan menggerogoti jiwa kita. Takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan kuasa, takut tidak diterima, takut masa depan yang tidak sesuai dengan rencana kita. Nah ironinya kasih Tuhan, kelahiran Yesus sebenarnya adalah kabar pembebasan. Kesempatan bagi Herodes untuk melepaskan dia dari ketakutan. Kelahiran Yesus adalah sebenarnya supaya Herodes mengenal raja yang sejati.
Tetapi kedatangan Kristus ke dunia ini tidak dipahami sebagai kebebasan bagi jiwanya oleh Herodes. Dia melihat bahwa bayi yang lahir itu adalah ancaman. Bahkan kalau kita lihat sejarah kasih Tuhan, Herodes itu adalah seorang paranoia yang lebih mengerikan. Cengkraman, ketakutan yang begitu menguasai jiwanya itu membuat dia menjadi nggak bernalar gitu ya. Hingga dia membunuh orang-orang terdekatnya. Dia mengeksekusi istrinya sendiri karena takut tahtanya diambil. Bahkan dia membunuh anak-anaknya karena curiga anak-anaknya ini akan berkhianat. 3 anak kandungnya, Alexander, Aristobulus, dan Antipater, nggak luput dari kekejamannya. Kaisar Agustus sampai berkomentar begini, komentarnya cukup mengerikan. Lebih baik menjadi babi Herodes daripada anaknya. Karena Herodes yang menganut Yudaisme tidak akan membunuh babi. Tetapi ia tega membunuh anaknya sendiri karena ketakutan kuasanya diambil. Paranoid yang sama ini juga membuat dia gemetar ketika mendengar kelahiran Kristus di Bethlehem. Bukankah sebenarnya cukup menggelikan, kasih Tuhan? Seorang raja yang didukung kekuatan Roma, memiliki tentara dan benteng yang kuat, tetapi ketakutan terhadap kelahiran seorang bayi. Bapak kasih Tuhan, kita mungkin tersenyum dan geli dengan firman Tuhan yang seperti ini atau sikap Herodes yang seperti itu. Tetapi bukankah kita juga bisa bertindak irasional ketika kita dikuasai ketakutan? Ketika kita merasa terancam kehilangan kendali, ketika kita sedemikian jiwa kita terkungkung, kita bisa menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan? Ketika kekuasaan, kemarahan menguasai kita, kita bisa menyakiti anak kita, menyakiti hati istri, hati orang-orang di sekitar kita, dengan kata-kata yang tajam, dengan sikap yang dingin dan penolakan. Baik kasih Tuhan, ketakutan Herodes membuat dia melakukan apa yang dia lakukan. Pertama, dia manipulasi. Dengan manis dia berkata kepada orang Majus, pergilah dan selidikilah supaya nanti aku juga bisa menyembah dia. Benar nggak dia menyembah dia? No, Bapak kasih Tuhan. Itu manipulasi. Ketika manipulasinya gagal, dia menunjukkan wajahnya yang sebenarnya. Dia memerintahkan pembantaian kepada semua bayi-bayi laki-laki yang berusia 2 tahun ke Bethlehem. Bayangkan tangisan bayi pada saat itu, anakku, anakku. Di seluruh kota meraung-raung karena kekejaman Herodes yang dibelenggu oleh ketakutan itu. Dia mencoba dengan kekuasaannya untuk melawan rencana Tuhan. Namun di sini kita melihat kasih Tuhan, sesuatu yang luar biasa. Setiap kali usaha Herodes menggagalkan rencana Allah, itu justru kemudian menjadi bagian dari penggenapan firman Tuhan. Ketika dia mencoba membunuh Yesus yang masih kecil itu, Allah memperingatkan Yusuf melalui mimpi. Pelarian ke Mesir yang tampaknya tragis justru menggenapkan apa yang difirmankan bertahun-tahun atau ribuan tahun yang lalu. Dalam firman Tuhan, dari Mesir kupanggil anakku. Bahkan pembantaian yang mengerikan itu menggenapi nubuatan Yeremia bahwa ada ratapan di Rama. Ini memberikan pengharapan besar bahwa ketika kita dalam pemberontakan terbesar kita, kasih Allah itu enggak pernah berhenti. Sekalipun Herodes berusaha menghentikan kasih Allah itu berkembang, tetapi kasih Allah itu terus bekerja, kasih Tuhan. Dan ini ada sebuah paradoks yang indah, kasih Tuhan. Semakin keras seseorang menolak kasih Allah, semakin jelas bahwa kasih itu tidak bisa dikalahkan. Baik kasih Tuhan, mungkin hari ini kita ada dalam masa-masa penolakan, mungkin seperti Herodes.
Kita sedang berjuang keras mempertahankan tahta kita di hati kita. Ada area tertentu di dalam kehidupan kita tidak mau serahkan kepada Tuhan. Tetapi kasih Allah lebih besar dari penolakan kita. Dia tetap bekerja, tetap mengejar, tetap mengasihi. Bahkan ketika kita mungkin berlari menjauh darinya. Bapak kasih Tuhan, di sebuah penjara maksimum security di Amerika ada seorang narapidana. Narapidana ini sudah menghabiskan waktunya sekitar 30 tahun di jeruji besi. Dia berada di sel yang sempit dan pengap dan itu menjadi rumahnya selama 3 dekade. Setiap hari rutinitas yang sama, dinding yang sama, batasan yang sama, dan membentuknya berada di dalam zona yang sama. Nah suatu hari kasih Tuhan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pengacaranya datang kepadanya dan memberikan kabar, "Hei, ada bukti baru dan kamu hari ini dinyatakan tidak bersalah. Kamu dibebaskan." Hari itu dia bebas untuk keluar hari itu juga. Tapi yang mengejutkan adalah ketika dia berkata, "Next, saya tidak mau keluar. Saya mau di sini saja. Di sini saya tahu apa yang harus saya lakukan. Di sini saya merasa aman. Di luar sana saya tidak tahu apa-apa, saya takut." Maka Tuhan, petugas penjara itu berusaha meyakinkan dia, menjelaskan ada program rehabilitasi, ada dukungan dari berbagai lembaga. Tapi hari itu dia berkata, "Tidak. Kalian tidak mengerti," katanya dengan suara gemetar. "Kalian, di sini saya punya kendali atas hidup saya. Mungkin terbatas, tapi saya tahu batasannya. Di luar sana ada begitu banyak ketidakpastian." Bapak kasih Tuhan, bukankah sikap narapidana itu sama, mirip dengan Herodes dan juga mirip dengan kita, Bapak kasih Tuhan. Kita tahu bahwa kasih Allah itu menawarkan kebebasan yang sejati. Kita tahu bahwa Dia ingin memimpin kita keluar dari penjara hati kita. Tetapi ketakutan dan kendali atas diri kita membuat kita memilih untuk tidak membiarkan Dia membebaskan kita. Seperti Robert, seperti orang itu. Kita lebih memilih untuk ada dalam batasan-batasan kita. Kita takut mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita lebih memilih penjara yang sudah kita kenal daripada membiarkan Dia membebaskan hidup kita. Bapak kasih Tuhan, next. Kita belajar melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa penolakan terhadap Yesus, Raja seutuhnya dalam hidup kita, seringkali berakar dari rasa takut kehilangan kendali atas hidup kita. Kita takut jika menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Yesus, kita akan kehilangan kebebasan, tidak bebas lagi berbuat dosa. Padahal sesungguhnya seperti Herodes, ketakutan itulah yang justru membelenggu kita. Maka Tuhan, mungkin selama ini kita berpikir kitalah yang paling tahu apa yang terbaik di dalam hidup kita. Kita merasa lebih aman dan nyaman mengatur segalanya sendiri. Kita merasa takut dan tidak yakin jika harus menyerahkannya kepada Tuhan. Namun kasih Tuhan, ketahuilah, ketakutan dan keinginan mengontrol itulah yang sebenarnya membatasi kita untuk mengalami kasih-Nya. Saya mengajak kita, kasih Tuhan, untuk berefleksi. Apakah ada area di dalam hidup kita yang masih kita pertahankan kendalinya dan belum sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan? Mungkin itu karir kita, relasi kita, keuangan kita, dosa-dosa kita masih genggam erat-erat, kita tidak mau lepaskan, kita tidak mau mempercayakannya kepada Tuhan. Bawa itu ke hadapan Tuhan, makasih Tuhan. Kita berdoa kepadanya, menolong kita untuk melepaskan tahta itu dan membiarkan
Dia bertahta di atas hidup kita. Sehingga kasih Tuhan kita mengalami kebebasan yang sejati. Saya mengajak kita untuk bertanya pada diri kita sendiri. Masihkah ada tahta yang kita pertahankan di dalam hati kita? Di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Hari ini, mari kita belajar, berserah dan percaya penuh kepada Dia. Raja segala raja yang tahu yang terbaik di dalam hidup kita. Itu yang kedua, kasih Tuhan. Kasih Allah, yang pertama adalah kasih untuk semua orang. Yang tidak membatasi. Untuk segala bangsa. Dan yang kedua, kasih Allah itu terus bekerja. Sekalipun seringkali kita menolaknya. Dan yang ketiga, kasih sejati menghasilkan penyembahan dan ketaatan. Ini yang terakhir, Bapak kasih Tuhan. Bapak kasih Tuhan, pernahkah Bapak Ibu menerima hadiah yang istimewa? Biasanya kalau kita menerima hadiah yang istimewa, Bapak kasih Tuhan, kita akan mengucap syukur melalui tindakan kita. Kita mungkin akan taruh itu posting dan kita kemudian menelpon mengucapkan terima kasih. Nah, respon kita menunjukkan betapa kita menghargai itu. Nah, Bapak kasih Tuhan, kita juga melihat bagaimana orang Majus itu juga merespon kasih Allah itu dalam hidup mereka. Dalam perjalanan pencarian yang panjang, para Majus itu akhirnya, kasih Tuhan, mereka menemukan apa yang mereka cari. Respon mereka mengajarkan kepada kita bagaimana kita seharusnya menanggapi kasih Allah yang besar. Next. Tapi kasih Tuhan, ketika bintang itu berhenti di atas tempat Yesus berada, firman Tuhan mengatakan begini, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Dan apa yang mereka rasakan? Sangat bersukacitalah mereka. Nah, ungkapan sukacita di sini adalah ungkapan sukacita yang meluap-luap. Bayangkan perasaan mereka setelah perjalanan yang melelahkan, pencarian yang panjang, yang berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan mereka menempuh padang gurun yang begitu kering, tetapi pada akhirnya mereka menemukannya. Dan apa yang mereka rasakan? Ada kegembiraan yang luar biasa. Ada sukacita yang mendalam. Bukan hanya karena mereka menemukan apa yang mereka cari. Tetapi karena mereka menemukan Allah yang besar itu. Allah di dalam Kristus. Itu yang memberikan mereka sukacita. Perhatikan urutan respon mereka, kasih Tuhan. Pertama, mereka melihat. Mereka menyadari kehadiran Allah. Kemudian mereka bersukacita. Lalu ketiga, mereka sujud. Sikap merendahkan diri dan hormat. Dan pada akhirnya mereka menyembah Dia. Ungkapan penghormatan tertinggi lahir dari hati mereka. Ini bukan sesuatu yang dipaksa-paksakan, bukan. Tetapi penyembahan yang sejati itu selalu dimulai dari apa? Kehadiran Allah, dan kehadiran itu kemudian menyentuh hati, pikiran, dan kemudian membuat mereka bersujud di hadapan. Dan yang mengejutkan di sini adalah sebenarnya siapa sih mereka ini? Siapa orang Majus ini? Para Majus ini adalah orang-orang terpandang di negeri mereka. Mereka biasa dihormati, bukan memberi hormat. Tetapi di depan bayi Yesus, status sosial tidak lagi penting. Mereka rela berlutut di posisi terendah di hadapan bayi itu, di hadapan anak itu. Mengapa kasih Tuhan? Karena mereka melihat melampaui apa yang ada di depan mata. Di mana orang lain mungkin hanya melihat seorang anak kecil, tetapi mereka melihat ini raja segala raja. Di mana mungkin orang lain mempertanyakan mengapa seorang raja lahir di tempat sederhana seperti ini. Harusnya seorang raja lahir dan ada festival besar merayakannya, tetapi ini di tempat sederhana. Tetapi mereka justru melihat kemuliaan Tuhan
di tempat yang sederhana itu. Penyembahan mereka juga kita lihat, bukan hanya penyembahan fisik, tetapi di sana ada pengakuan siapa Yesus sebenarnya. Mereka menyembah dengan pemahaman bahwa inilah Raja yang dijanjikan itu. Raja yang nubuatannya digenapi. Allah yang datang ke tengah dunia dalam rupa manusia. Ini mengajarkan kepada kita bahwa penyembahan sejati itu lahir dari pengenalan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bahkan tidak hanya berhenti di situ. Ada satu tindakan ketika mereka menyembah, kemudian mereka membuka persembahan mereka. Mereka memberikan persembahan di sana. Ada 3 jenis harta di sana. Emas, kemenyan, dan mur. Emas itu berbicara tentang logam mulia yang sejak dulu menjadi simbol bahwa yang lahir ini adalah raja. Dan kemudian itu menunjukkan bahwa mereka mengakui bahwa Yesus adalah raja. Kemudian kemenyan dan dupa sangat berharga, ini biasanya digunakan dalam ritual penyembahan dan doa. Itu menunjukkan bahwa mereka melihat Yesus itu bukan hanya raja dunia, tetapi juga Allah yang menjelma menjadi manusia. Sedangkan mur adalah rempah yang digunakan untuk mengawetkan jenazah dan simbol penderitaan. Itu menunjukkan tanpa mungkin mereka sadari, tetapi di dalam pimpinan Roh Kudus, bahwa raja yang datang ke tengah dunia itu, raja yang rela merendahkan diri serendah-rendahnya menjadi sama dengan manusia, raja itu akan menghadapi penderitaan. Ketika pemberian ini bukan hanya sekedar hadiah yang mahal, tetapi ini pemberian pemahaman spiritual kepada mereka siapa Yesus sebenarnya. Nah, kasih Tuhan dalam konteks ini, persembahan Majus mengajarkan kepada kita, mereka tidak hanya memberikan secara nominal, tetapi ada pemahaman di sana. Maka kasih Tuhan, ketika kita menyadari siapa Yesus di dalam hidup kita, adakah kita juga memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan? Kasih Tuhan, beberapa tahun yang lalu ada seorang pemuda, itu bernama, seorang pemuda, dia bekerja atau dia menjadi seorang pengamen di stasiun kereta di Tokyo. Hidupnya berantakan karena kecanduan narkoba. Jadi setiap hari ia ngamen, kemudian setelah ngamen dia akan menggunakan narkoba. Nah, suatu hari ada seorang wanita tua, kita katakanlah ia bernama Sakura. Itu secara rutin datang ke sana. Dan kemudian dia melihat sang pengamen ini, kasihan banget. Orang ini berantakan sekali, dekil, kumal, tetapi dia membawa makanan setiap hari kepadanya. Awalnya si pengamen ini curiga, ada apa ini? Kok orang ini memberikan makanan kepada saya? Mengapa ada orang yang peduli kepada saya? Dia bertanya-tanya, tetapi wanita itu yang bernama Sakura itu setiap hari, setiap datang, tersenyum kepadanya, memberikan makan kepadanya. Dia bertanya, apa kabar? Perlahan-lahan sang pemuda ini kemudian dia bertanya-tanya, apa ini? Dan ketika kasih Tuhan, dia melihat bahwa ketulusan Sakura, ibu Sakura ini memperhatikan dia. Dia bertanya, kenapa kamu melakukan ini? Nah, kemudian ibu itu berkata bahwa karena kamu mengingatkan saya kepada anak saya yang juga meninggal karena narkoba. Saya gagal menyelamatkan dia. Tapi saya hari ini percaya bahwa kamu tidak akan gagal. Saya percaya kamu bisa melewati dan melepaskan diri dari belenggu narkoba ini. Mendengar perhatian yang begitu besar, sang pemuda itu kemudian menangis terseduh-seduh. Malam itu ia membuang narkobanya. Bukan karena ceramah atau ancaman, tetapi karena dia melihat kasih yang tulus. Karena dia melihat kasih seorang ibu dan membuka matanya untuk melihat dirinya sendiri. Dan kasih Tuhan, ternyata kemudian pemuda ini, orang ini, dan pulih. Bahkan kemudian dia sembuh dari narkobanya.
Setiap pagi ia menjadi seorang anak yang rajin, seorang yang rajin berdoa, merenungkan firman Tuhan. Dia memberikan persembahan bagi gereja. Dan juga yang paling mengharukan, dia juga melakukan yang sama. Setiap hari dia menyediakan makanan gratis untuk tunawisma di stasiun, di tempat dia pernah ada dulu, di tempat dia mengamen. Ketika ditanya kepadanya, mengapa ia melakukannya? Dia berkata begini, kasih Tuhan yang saya alami melalui seorang ibu telah mengubahkan hidup saya selamanya. Bagaimana mungkin saya tidak melakukannya kembali? Ini adalah bentuk penyembahan saya, segenap hati saya kepada Tuhan. Bagaimana mungkin saya tidak memberi yang terbaik bagi Tuhan? Tuhan sudah menyelamatkan, membebaskan saya. Dan sekarang saya mau memberikan terbaik bagi kemuliaan namanya. Dengan melakukan hal yang sama. Baik, kasih Tuhan. Kasih Allah di dalam hidup kita, apakah sungguh-sungguh kita sudah sadari dan sudah alami? Dan apakah kemudian kasih itu menggerakkan kita untuk menyembah Dia dengan sungguh-sungguh? Mari kita lihat penyembahan-penyembahan kita hari ini di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini kita memandang ibadah, datang ke gereja, bersekutu dengan Tuhan, menyanyi, mendengarkan firman Tuhan, lalu pulang itu hanya rutinitas. Atau kita menjalani hidup kita, perintah Tuhan sebagai kewajiban. Namun, bagi kasih Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mengenal Kristus dan kasih-Nya dalam hidup kita, ibadah kita tidak lagi sekedar ritual. Ibadah kita tidak lagi sesuatu yang rutinitas, bagi kasih Tuhan. Tetapi ibadah kita muncul dari hati yang bersyukur dan bersuka cita. Karena karya Kristus itu sudah kita alami dalam hidup kita. Mari kasih Tuhan kita bertanya. Apakah penyembahan kita hari-hari ini itu merupakan penyembahan yang muncul dari kesadaran bahwa kita sudah mengalami kasih Tuhan. Apakah ketaatan-ketaatan kita karena kita mengasihi Tuhan. Saya mengajak kita kasih Tuhan, jikalau itu masih belum sungguh-sungguh, lihat kembali karya Yesus dalam hidup kita. Baca kembali kisah kelahirannya, renungkan kembali kasih-Nya di atas kayu salib. Dan kemudian bersyukurlah atas apa yang Tuhan kerjakan. Belajarlah untuk mentaati firman-Nya karena Dia sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Bapak kasih Tuhan, mari kita biarkan kasih itu menguasai hati kita. Dan itu menuntut kita untuk menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Kasih Tuhan sebagai penutup, kasih Tuhan, hari ini kita sudah melihat 3 kebenaran penting tentang kasih Allah. Kasih Allah itu memanggil semua orang tanpa memandang latar belakang yang berbeda. Seperti kita lihat panggilannya kepada orang Majus. Kedua, bahkan penolakan yang besar sekalipun, seperti yang ditunjukkan Herodes, tidak menggagalkan kasih-Nya. Dan ketiga, kasih sejati selalu menghasilkan penyembahan dan ketaatan yang tulus, seperti yang diperlihatkan orang Majus. Untuk itu, kasih Tuhan, mari kita lepaskan setiap ketakutan yang menahan kita. Seperti ketakutan Herodes akan kehilangan kontrol. Mari kita respon kasih-Nya dengan penyembahan yang tulus dan ketaatan yang sungguh-sungguh seperti orang Majus. Mulailah langkah sederhana, luangkan waktu merenungkan kasih Tuhan, berdoa dengan tulus dan tunjukkan kasih itu kepada orang lain. Sama seperti bintang yang memimpin orang Majus, Allah juga setia memimpin perjalanan iman kita. Ketika kita membuka hati kita kepadanya, Dia akan memampukan kita untuk mengasihi. Dia akan memampukan kita ketika kita menyerahkan kontrol kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kasih-Mu begitu indah Tuhan.
Kasih-Mu membebaskan, Kasih-Mu melewati sekat-sekat yang mungkin kami buat selama ini ya Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya kasih-Mu itu boleh mengubah kehidupan kami, dan membiarkan kami hidup di dalam kasih-Mu. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Evangelis Mengerti Bololo yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya, Pak. Bapak Ibu Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pagi ini kita akan memberi persembahan. Dasar persembahan terambil dari firman Tuhan, Mazmur nomor 86 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Amin. Petugas akan mengedarkan kantong, dan kita akan menaikkan pujian, Hai dunia, gembiralah.
anugerahnya, besar anugerahnya. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah, sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Mari kita bersatu, kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih kalau kami mendapat kesempatan pagi ini bisa beribadah ke tempat ini. Kami bersyukur atas kesempatan kami dapat memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengar, yang kami percaya tidak lekang di musim panas dan tidak lapuk di musim hujan. Firman-Mu, iya dan amin. Kami rindu kasih-Mu yang berdampak, itu membawa kami menjadi saksi Tuhan, memuliakan nama-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami bersyukur untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan dan memberkati kami melalui firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan terus pakai hamba-Mu, dimanapun Tuhan percayakan dia untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Di situ banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan, dimenangkan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk program majelis khususnya pada tanggal 25 sampai tanggal 28 akan diadakan retreat majelis dan jemaat. Kami berdoa kepada setiap peserta, Tuhan lindungi baik perjalanan mereka akan menuju ke Lembang, dan dari Lembang kembali lagi ke kota Cirebon. Bahkan di semua acara kami serahkan ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan melalui hamba-Nya Pendeta Jeffrey Xiao yang akan menyampaikan setiap materinya. Kiranya Tuhan berkati sehingga kami pulang dapat diterangi terang Kristus, dan kami siap untuk menjadi pekerja-pekerja Tuhan yang siap melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan setiap kami yang telah hadir di tempat ini, Tuhan mengetahui setiap pergumulan, tantangan dan kesulitan kami. Kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu memampukan kami untuk hidup benar, hidup taat, dan hidup berharap dan bergantung kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bumi penuh kemuliaan, kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datang
datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Bumi penuh kemuliaan, sembah dan puji Dia. 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 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui momen Natal kali ini, kita sungguh boleh melihat bahwa Yesus sudah lahir di dalam hati kita. Dia menjadi Raja atas hidup kita, sehingga kita mengalami berbagai kebebasan-kebebasan di dalam Dia. Jadikanlah Raja, jadikanlah Yesus sebagai Raja hidup kita, dimanapun kita berada, di rumah, di tempat pekerjaan, di lingkungan masyarakat, atau dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dan biarlah kita boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Silakan mengambil saat teduh. Amin. Kita akan bersama-sama menyaksikan penayangan video ucapan Natal dari komisi-komisi. Serta seluruh jemaat Pusinda mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Kristus lahir membawa apa? Damai sejahtera. Kristus datang untuk siapa? Untuk kita semua. Kiranya damai sejahtera Allah meliputi engkau dan saya serta seluruh dunia. Komisi Diakonia mengucapkan selamat hari kepada
Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Amin, puji nama Tuhan. Kita boleh menikmati berkat dan sukacita dalam ibadah malam Natal dan juga pada pagi hari ini di dalam ibadah Natal umum. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan diberkati dengan firman Tuhan.